perbudakan itu didapatkan melalui peperangan. Pihak yang kalah akan diambil sebagai budak, dirantai supaya tidak bisa kabur, tidak bisa memberontak lah, tidak bisa melarikan diri. Nah, mereka juga diletakkan di bawah dek kapal yang sempit, panas. Subjek hari ini, perbudakan. Perbudakan sendiri sudah ada sejak ribuan tahun lamanya. Berawal dari zaman Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani kuno, hingga Kekaisaran Romawi, yang mana praktik perbudakan atau perbudakan itu didapatkan melalui peperangan. Pihak yang kalah akan diambil sebagai budak dan dipekerjakan secara paksa di lahan pertanian atau perkebunan, atau juga membangun infrastruktur, bangunan, atau juga monumen. Nah, perbudakan tidak hanya sampai situ saja. Perbudakan terus berlanjut sampai peradaban Arab, Afrika, Eropa, Amerika, dan juga Asia. Dan sampai saat ini, perbudakan tetap masih ada. Dari peradaban-peradaban yang sudah disebutkan tadi, terdapat peradaban yang sangat-sangat bergantung pada sistem perbudakan. Akademis Amerika, Moses Finley, menyebut mereka sebagai slave societies, atau peradaban yang bergantung kepada sistem perbudakan, baik secara ekonomi, budaya, maupun juga politik. Nah, Moses Finley ini menunjukkan istilah itu ke Yunani kuno, Kekaisaran Romawi, dan juga perbudakan di perkebunan benua Amerika. Nah, berbicara tentang perbudakan perkebunan Amerika dan juga perbudakan, pasti seringkali diasosiasikan dengan perbudakan orang kulit hitam yang dilakukan oleh orang kulit putih. Kenapa bisa begitu? Kenapa stigma itu muncul? Ini bisa dijawab karena pengaruh-pengaruh konten media sosial dan juga film-film populer Hollywood yang bertemakan perbudakan. Nah, konten-konten media sosial ini dapat berupa konten historis tentang perbudakan. Tidak hanya itu, meme juga berkontribusi besar tentang perbudakan orang kulit hitam ini. Nah, film-film Hollywood ada film-film heroik dan juga film-film pilu. Nah, alasan lainnya yaitu kolonialisme, yang mana orang Eropa melakukan perbudakan secara masif dan juga secara terorganisir, secara resmi untuk di perkebunan mereka di benua Amerika pada zaman dahulu. Nah, orang Eropa ini mengangkut orang Afrika Tengah, Afrika Barat ke Amerika melalui jalur Atlantik, sehingga muncullah namanya perdagangan budak transatlantik, atau bahasa Inggrisnya bisa dibilang transatlantic slave trade. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa orang-orang kulit hitam bisa berada di benua Amerika. Mereka diangkut dari benua Afrika ke Amerika secara paksa. Perdagangan budak ini berlangsung dari abad ke-16 sampai abad ke-19 dan merupakan salah satu event perbudakan terbesar dan terorganisir dalam sejarah umat manusia dan yang paling tergelap. Awal perdagangan ini muncul seiring dengan awal kolonialisme Eropa, yaitu penemuan dunia baru atau benua Amerika yang ditemukan oleh Christopher Columbus pada tahun 1492. Penemuan dunia baru ini mengundang perhatian orang-orang Eropa. Awalnya orang-orang Spanyol dan Portugis, kemudian diikuti oleh orang-orang Eropa lainnya seperti Prancis, Inggris, dan juga Belanda, atau orang Eropa atau negara Eropa yang memiliki maritim. Nah, orang Eropa ini ingin menjelajahi, menetap, dan juga ingin menguasai wilayah-wilayah baru yang ada di benua Amerika. Nah, ketika mereka menetap di sana, mereka akan membuat perkebunan seperti gula, tebu, kapas, dan juga tembakau di dunia baru untuk menopang ekonomi mereka yang ada di Eropa. Nah, awalnya ini, orang Eropa ini menggunakan orang penduduk asli atau orang Indian. Namun, populasi dari orang Indian
ini berkurang dikarenakan penyakit yang dibawa oleh orang Eropa. Orang Indian ini tidak memiliki imunitas tubuh terhadap penyakit di Old World atau benua Eropa, benua Asia atau benua Afrika. Sehingga ketika mereka terkena penyakit pertama kali, maka banyak orang Indian yang tidak selamat. Tidak hanya itu, orang Indian ini juga dikerjakan secara paksa, secara berlebihan, sehingga mereka kelelahan dan juga kelaparan. Sehingga banyak yang tidak selamat juga. Peperangan orang Indian dan juga orang Eropa menjadi faktor pendukung untuk pengurangan populasi orang Indian juga. Nah, dikarenakan populasi orang Indian ini berkurang, maka sudah dipastikan sumber daya manusia yang berada di benua Amerika ini juga berkurang, sehingga terjadi shortage atau kekurangan sumber daya manusia. Nah, untuk itu makanya orang Eropa itu mencari alternatif lainnya, yaitu dari benua Afrika. Mereka mengambil orang Afrika Barat, Afrika Tengah untuk dijadikan budak di perkebunan mereka. Kemudian dipekerjakan secara paksa dan juga disiksa tanpa ampun. Nah, orang Afrika tadi yang diangkut itu ketika naik kapal, mereka itu leher dan kakinya tuh dirantai supaya tidak bisa kabur, tidak bisa memberontak lah, tidak bisa melarikan diri. Nah, mereka juga diletakkan di bawah dek kapal yang sempit, panas, kotor, berisi feses, urin, dan muntahan. Mereka tidur berdempet-dempetan. Nah, hal itu yang menyebabkan infeksi, kelaparan, dan penyakit yang menyebabkan banyaknya kematian mereka yang berada di kapal. Itu bahkan sebelum mereka menginjakkan kakinya di dunia baru, di dalam kapal. Nah, belum lagi ketika mereka sudah menginjakkan kaki mereka di dunia baru, mereka disuruh berdansa setelah berdempet-dempetan untuk memastikan bahwa mereka ini memastikan bahwa orang-orang budak ini layak untuk dipekerjakan. Nah, atau baguslah ibaratnya. Nah, perkiraan jumlah orang Afrika Barat yang diangkut dari benua Afrika itu mencapai 12 juta menurut para ahli dan juga para sejarawan. Nah, tunggu. Kenapa orang Eropa tidak memperbudak sesama orang Eropa saja? Kenapa harus jauh-jauh ke benua Afrika segala? Habis itu ke benua Amerika lagi. Bukankah itu banyak memakan biaya? Nah, jawabannya adalah karena mereka tidak mau memperbudak saudara sesama mereka sendiri. Mereka menganggap diri mereka lebih superior, lebih maju, lebih beradab dibandingkan oleh orang-orang Afrika. Sehingga perbudakan terjadi karena rasa superiorisme dan juga rasisme yang dimiliki oleh orang Eropa. Orang Eropa juga tidak mau memperbudak saudara seagama mereka sendiri, yaitu Nasrani. Hal ini berbeda jauh dengan orang Afrika Barat yang bukan Nasrani, yang mana keyakinan mereka sangat-sangat jauh berbeda dibandingkan orang Eropa. Di sisi lain, suku-suku di Afrika Barat juga saling berperang dan menjual musuhnya, tidak bersatu. Nah, musuh tadi itu dijadikan budak, disimpan untuk kerajaannya sendiri, atau dapat dijual ke orang-orang Eropa untuk mempertahankan kekuasaannya di benua Amerika. Untuk mendapatkan kekayaan, kemudian sebagai alat diplomasi, dan juga menginginkan kebutuhan lainnya. Nah, orang Eropa sendiri tinggal beli budak yang disediakan oleh kerajaan-kerajaan Afrika tadi. Nah, sehingga tidak
sulit untuk menangkap orang Afrika di benua Afrika. Nah, orang Eropa juga tidak mau langsung menangkap langsung orang Afrika di benua Afrika dikarenakan mereka tidak tahu tempatnya. Kemudian terdapat juga penyakit malaria sehingga ekspektasi hidup mereka di sana sangat rendah. Nah, mungkin salah satu kerajaan yang berkontribusi itu adalah kerajaan Dahomey. Ada yang menarik dari kerajaan Dahomey, yaitu militernya ada personil perempuan. Nah, tahu film Black Panther yang mana Wakanda memiliki tentara perempuan. Nah, itu terinspirasi dari kerajaan Dahomey. Nah, para militer perempuan ini disebut oleh orang Eropa adalah Amazon dari Dahomey, atau Amazonnya Dahomey lah. Nah, perdagangan budak transatlantik ini berkurang karena gerakan abolisionisme, yaitu gerakan politik yang menentang dan memperjuangkan penghapusan perbudakan. Nah, pada tahun 1787, gerakan abolisionisme di Inggris melobi pemerintah Inggris untuk menghentikan perbudakan. Mereka berargumen bahwa dengan menghentikan perbudakan, maka akan menyelamatkan jutaan nyawa para pelaut dan juga membuka pasar baru untuk barang-barang Inggris. Hingga pada akhirnya pada tahun 1807, Parlemen Inggris mengesahkan undang-undang untuk menghapuskan perdagangan budak. Sehingga perdagangan budak yang terjadi di transatlantik dianggap ilegal. Nah, kita balik ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, perbudakan juga pernah terjadi secara sistematis, yaitu di zaman perbudakan zaman kolonial Belanda dan juga pada zaman pendudukan Jepang. Di zaman Belanda ada sistem kerja rodi, ada sistem tanam paksa. Di zaman Jepang ada yang namanya romusa, yaitu eksploitasi manusia untuk kepentingan perangnya Jepang di Asia. Nah, menariknya juga Indonesia ini juga mengalami hal yang sama seperti orang Afrika Barat, yang mana pindah dari benua ke benua, yaitu pada zaman kolonial Belanda pada periode 1850 sampai 1939, yang mana hampir 33.000 orang Jawa bermigrasi ke Suriname itu sebagai buruh kontrak untuk dipekerjakan di perkebunan yang ada di Suriname. Mereka menggantikan para budak sebelumnya yang bekerja, yang mana para budak ini sudah diabolis atau sudah diilegalkan. Maka untuk itu pemerintah Belanda mencari alternatifnya, yaitu di kolonial Hindia Belanda atau orang Jawa tadi. Nah, orang Jawa ini dikirim ke Suriname sebagai kontrak buruh. Tapi kondisi kerja mereka di sana sangat mirip dengan kerja paksa. Upah rata-rata jauh di bawah minimum, dan juga sebagian orang juga tidak mendapatkan upah sama sekali. Nah, ironisnya sejarah ini terulang kembali di zaman Indonesia, di zaman modern, terutama di Indonesia. Indonesia sendiri pernah digegerkan oleh peristiwa WNI yang ngestak di Kamboja karena menjadi korban perdagangan manusia. Nah, mereka WNI ini dijanjikan gaji yang fantastis, tetapi ketika di sana mereka dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring atau namanya scamming lah, di bawah tekanan dan ancaman. Mereka ini disekap dan juga disiksa di sana. Pada tahun 2023, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencatat sebanyak 1.138 WNI berhasil diselamatkan dari situasi kerja paksa tersebut. Nah, melihat dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, maka kita dapat melihat kalau perbudakan itu adalah tindakan yang menjadikan seseorang milik orang lain, kemudian dipekerjakan
secara paksa tanpa keinginannya, dipekerjakan secara berlebihan, kemudian dapat disiksa. Nah, perbudakan ini merampas kebebasan dan hak asasi manusia, menjadikan perbuatan ini sangat tercela dan juga tak bermoral, tak berperkemanusiaan, dan tak manusiawi. Para budak tidak diperlakukan seperti manusia biasa, namun diperlakukan seperti properti yang dapat diperjualbelikan, diwariskan, disiksa, dihukum, dipekerjakan seenak semena-mena, dan juga diperlakukan tidak senonoh. Perdagangan transatlantik juga menginformasikan kita bahwa yang selama ini kita pikir bahwa benua Afrika itu sebagai victim, padahal tidak sepenuhnya full victim lah, tidak sepenuhnya korban, yang mana di benua Afrika sendiri terdapat kontributor untuk perdagangan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbudakan ini merupakan peristiwa yang sangat gelap, sangat kompleks, yang mana itu tidak hanya benua Eropa dan benua Eropa dan benua Amerika saja yang jadi pelakunya, tetapi ada juga sebagian orang Afrika yang menjadi pelaku pendukung kegiatan perbudakan tersebut, sehingga dapat dipastikan semua orang itu pasti bermain di perbudakan tersebut. Semua pihak itu bermain lah, ibaratnya berkontribusi di dalam pihak tersebut. Nah, itu dia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Gali Aji Sabdaraya, pamit untuk mengakhiri video.